Dan saya punya keyakinan bahwa semakin jelas dukungan arah keluarga Presiden Jokowi untuk mendukung Ganjar Pranowo, elektabilitas Ganjar Pranowo akan semakin meroket, Pak Prabowo akan semakin mengempis, dan Anies semakin nyungsep. Itu yang akan terjadi menurut prediksi saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada fenomena menarik menjelang Pilpres tahun 2024. Tanggal 13 Agustus yang lalu, Pak Prabowo membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra. Artinya, kabar baru adalah Golkar dan PAN bergabung. Tapi ada yang menarik sini bahwa pasca Golkar dan PAN bergabung di kubu Pak Prabowo, bukannya elektabilitas Pak Prabowo naik, yang terjadi malah mentok dan cenderung menurun. Ini ada apa? Kalau saya menganalisis ada beberapa perspektif. Yang pertama harus diakui, bergabungnya Golkar dan PAN itu tidak membawa dorongan untuk menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Seperti saya duga, koalisi di tingkat elit belum tentu dimaknai koalisi rakyat akan mengikutinya. Bahkan yang terjadi tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya. Bergabungnya Golkar dan PAN untuk menaikkan Pak Prabowo tidak ada sama sekali. Yang ada kecenderungan adalah Pak Prabowo stuck, bahkan di beberapa survei terakhir sudah disalib oleh Ganjar Pranowo. Nah, ini perspektif satu. Golkar PAN ternyata tidak membawa pengaruh positif apa-apa untuk dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Perspektif yang berikutnya adalah kejelasan sinyal yang dibawa oleh keluarga Pak Jokowi, mulai Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan di DPR MPR tanggal 16 Agustus 2023, dan sikap jelas yang dilakukan, ditunjukkan oleh putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut saya perspektif kedua ini yang dominan, bahwa kejelasan sikap dari keluarga Pak Jokowi ini itu diikuti oleh kepercayaan publik bahwa Pak Jokowi ternyata sejatinya memang berpihak pada Ganjar Pranowo, bukan ke Prabowo Subianto. Artinya selama ini kesan dalam tanda kutip bahwa Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi itu ternyata terbantahkan dengan sikap atau sinyal yang ditunjukkan oleh keluarga Presiden Jokowi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mempunyai analisis bahwa besarnya dukungan kepada Pak Prabowo Subianto yang meroket tajam meninggalkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu, ini hanyalah dukungan atau angka yang bersifat bubble, gelembung, yang akan kempes kalau Pak Jokowi dan keluarganya sudah menentukan sikap. Ternyata prediksi saya, analisis saya tepat. Pada saat Presiden Jokowi dan keluarganya sudah menentukan sikap, memberikan sinyal yang jelas, itu akhirnya Pak Prabowo mulai merosot dan mengempis. Gelembung itu akhirnya mengempis. Itu yang terjadi. Jadi harus kita akui bahwa Jokowi efek itu sangat dominan pada Pilpres tahun 2024. Dipercaya atau tidak, suka atau tidak, itu yang terjadi. Presiden Jokowi
merupakan orang yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Itu kenyataan yang harus kita akui, tidak terbantahkan. Nah, manakala dukungan Pak Jokowi itu semakin jelas, sinyalnya terbaca oleh publik, publik akhirnya mengikuti. Survei Kompas juga mengkonfirmasi hal ini. Ada sekian persen masyarakat Indonesia yang akan mengikuti kemana Pak Jokowi berlabuh untuk menentukan pilihan. Pak Jokowi sudah jelas berlabuh untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan kita jangan berharap secara eksplisit Pak Jokowi mengatakan saya mendukung Ganjar Pranowo. Itu tidak mungkin karena beliau masih presiden. Nanti kesannya sangat politis dan akan diserang oleh berbagai pihak. Kejelasan sikap Presiden Jokowi itu disampaikan melalui anak dan menantunya atau keluarganya. Jadi masyarakat sudah tahu sekarang, tidak mungkin Mas Gibran, Mas Bobi memberikan statement yang jelas mendukung PDIP dan mendukung calon yang diusung oleh PDIP tanpa persetujuan dan arahan Presiden Jokowi. Dan ini yang terjadi. Jadi saya harus menyampaikan dengan jelas bahwa kekuatan Ganjar Pranowo itu semakin besar, rakyat semakin tahu dan paling solid dukungan kepada Ganjar. Kalau kepada Pak Prabowo itu kesannya hanya yang tadi saya bilang, hanya semacam bubble, gelembung yang bisa kempes kalau Pak Jokowi sudah menentukan sikap, dan ini terjadi. Kalau Anies Baswedan semakin nyungsep lah. Orang semakin sadar, orang semakin cerdas, tidak ada perubahan apapun yang akan dibawa oleh Anies. Dia hanya membawa jargon antitesis dari Presiden Jokowi. Dan bagi rakyat yang sangat percaya kepada Presiden Jokowi, tingkatnya sangat besar. Dan bagi rakyat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan pemerintah Presiden Jokowi, dan nilainya itu luar biasa besar, tidak mau menggadekan sikapnya untuk uji coba dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Anies semakin nyungsep di antara ketiga capres ini. Dan Ganjar mulai ribut, mulai naik, karena publik percaya bahwa Ganjarlah orang yang dipercaya atau paling dipercaya publik bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Ganjar juga mempunyai dukungan genuine yang paling solid di antara ketiga capres. Ganjar juga diakui mempunyai kapasitas dan kapabilitas pribadi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Dan Ganjar juga diakui oleh publik tidak mempunyai rekam jejak kelam dibandingkan dengan Pak Prabowo maupun Anies Baswedan. Jadi ini yang selalu dimaknai oleh publik. Bahkan yang menarik bukan hanya rekam jejak yang disoroti oleh masyarakat, tapi juga rekam medis, kesehatan, vitalitas. Di antara tiga capres sudah pastilah Ganjar Pranowo lebih fit dibandingkan Pak Prabowo terutama, karena Pak Prabowo usianya sudah di atas 70 dan kesehatannya pun tidak terlalu prima. Kita tahu dan itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau Anies Baswedan memang ya sepantaran dengan Ganjar Pranowo tapi tidak mempunyai passion kepada olahraga. Kalau Ganjar Pranowo berbeda, jalan kaki, jalan cepat, kemudian sepeda itu menjadi passion yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Nah, ada yang menarik lagi untuk tataran dukungan dari kelompok milenial dan Gen Z. Pak Prabowo sempat leading, tapi sekarang yang terjadi kelompok milenial dan Gen Z justru meyakini Ganjar Pranowo adalah sosok yang terbaik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Karena apa? Karena Ganjar dianggap mempunyai passion, kemampuan untuk menangkap gejolak minat
dari generasi milenial dan Gen Z. Ganjar yang paling jago tentang industri kreatif, tentang IT, kemudian industri digital, itu Ganjar lebih menguasai dibandingkan dua capres yang lain. Jadi sahabat Indonesia, sudah menjadi kenyataan. Yang pertama, dukungan elit Golkar dan PAN ternyata tidak signifikan atau bahkan tidak ada pengaruh apapun terhadap elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Yang terjadi justru menurun. Yang kedua, perlu saya tegaskan bahwa kejelasan sikap dari keluarga Presiden Jokowi yang sudah on the track itu membuat dukungan kepada Pak Prabowo semakin mengempis dan dukungan kepada Ganjar Pranowo semakin meroket. Sedangkan Anies dianggap publik calon yang tidak membawa perbaikan apa-apa kepada Indonesia. Justru yang sebaliknya dianggap berpotensi akan merusak kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Jadi ke depan kita akan melihat 5 bulan ke depan rakyat akan menentukan siapa yang terbaik. Yang saya sampaikan tadi berdasarkan data-data survei. Nah, secara faktual akan ditunjukkan tanggal 14 Februari 2024. Rakyat berdaulat, merdeka memilih pemimpin siapa. Dan saya yakin masyarakat Indonesia mempunyai kecerdasan, mempunyai otoritas dan kedaulatan untuk menentukan siapa capres yang terbaik yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, siapa capres yang mempunyai kesehatan prima, karena Indonesia ini begitu luas, memerlukan vitalitas yang prima dari para pemimpinnya. Dan berikutnya adalah Ganjar Pranowo dianggap mempunyai rekam jejak yang paling aman dibandingkan dua capres yang lain. Ini kesadaran yang muncul dari masyarakat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya masyarakat. Saya bukan kader partai, jadi saya bisa menangkap dan merasakan suara rakyat yang sebenarnya. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, dan saya punya keyakinan bahwa semakin jelas dukungan arah keluarga Presiden Jokowi untuk mendukung Ganjar Pranowo, elektabilitas Ganjar Pranowo akan semakin meroket, Pak Prabowo akan semakin mengempis, dan Anies semakin nyungsep. Itu yang akan terjadi menurut prediksi saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskapri.